Pilih Anies atau Pak Ganjar? Tar dulu. Lu kalau Anies kenapa nggak pakai Pak lu? Ayo lu. Ayo. Maaf, Pak. Nih Pak, Anies namanya. Gue Anies aja dah, soalnya gue pecinta oposisi. Lu Anies. Iya. Gua Anjar. Anies Ganjar. Anies Ganjar. Ada yang kerjanya jelas-jelas kelihatan. Ya kan? Ada yang jelas-jelas kelihatan nggak kerja, ya kan? Gimana tuh? Siapa tuh? Anjir udah nggak usah tanya dah. Gua nggak bahas politik. Kacau ya. Udah ada pertanyaan lain nggak? Oke, next. Sky Digital Entertainment. Lah, jadi mikir. Iya ya. Halo, Kak Yoga, Kak Farah. Halo Grace, kenapa? Pasti aneh-aneh lagi nih gimana? Ya, kayak biasa. Biasa. Langsung ya. Iya, nggak apa-apa. Mau nanya nih, ateis itu kafir bukan? Sebutan di agama apa ateis? Pagi-pagi cuy beginian dikasihnya gue. Itu mah What the hell? ateis itu agama atau bukan? Agama kalau gua bilang. Sebabnya apa? Teis itu kan agama. Ya, ateis tidak beragama. Ya, artinya dia tidak beragama. Artinya dia masuk dalam golongan agama yang tidak beragama. Nah, gitu loh. Golongan agama yang tidak beragama. Gedenya itu kan agama nih. Ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, segala macam lah. Aliran kepercayaan. Ada satu lagi golongan yang dinamakan ateis. Ada yang nggak percaya ini semua. Itu ada. Ada lagi agnostik kan? Ya, Tuh. Berarti agnostik kan, agnostik sama ateis beda dong? beda. Kalau agnostik kawan kita. Oh, itu bukan. Berarti bukan agama kalau gue bilang. Emang Salah bukan. satu bentuk kepercayaan. Kalau agnostik kawan kita. Siapa? Yang plat mobilnya siu. Oh, isu. Iya tuh. Tadi dia nonton. Tipe orang apa sih? Agnostik dia. Ya apa? Ntar lu deh ini. Dia biasanya fighter. Jarang jadi mage. Kalau mage itu biasanya ada skillnya tersendiri tuh. Kayak aliran kepercayaan. Nah, itu biasanya dia tipe-tipe mage tuh. Tapi buat agama lain bukan Islam doang nih, disebutnya kafir nggak tuh? Jok, Ateis. ini Gua nggak ngerti deh kalau agama. taruh udah gue bahas ginian gak pak? Gue ngeri tau. Kan lu yang biasa tiba-tiba ngomong agama, giliran dikasih agama lu nggak berani. Disebut kafir nggak nih sama Ya kalau misalkan agama lain? Kafir itu artinya apa sih? Kafir tuh ya kafir. Bukan dong. Kafir kan bahasa Arab. Intinya orang yang murtad dari. Gua googling nih. Bukan. Orang di luar agama kita nih. Kayak misalkan yang orang Grace. Oh, Kalau misalkan domba yang tersesat menurut lu apa? nggak ada. Lu kan Kristen. Iya, Domba yang tersesat itu menurut lu kayak gimana? hilang. Hilang. Nah, sebenarnya coba yang lu googling dah. Kafir itu artinya menyembunyikan atau menutupi. Menutupi. Iya, mana harfiahnya itu? Mana harfiah Berarti sebenarnya? sebelumnya tahu dong dia apa kebenarannya? Iya, dia tahu kebenarannya. Cuman dia bisa jadi juga nggak tahu kebenarannya. Bukan. Kafir Oh, itu kan bukan. artinya menutupi. Artinya orang yang tertutup dari ilmu pengetahuan tentang agama. Gitu. Bahas kayak gini. Iya dong. Berarti ateis juga sama dong? Berarti kafir dong ateis? Iya, dia menutupi, dia tidak mau percaya. Iya, berarti kafir. Tapi kafir digolongin jadi dua. Kafir yang jahat dan kafir aja. Emang iya? Lah, emang orang kafir nggak boleh baik? Ayo. Coba Ki. Emang orang kafir harus selalu jahat? Agak lah. Ya, kalau Nih, gua punya cerita nih. Teman gua kan pelaut ya. Dia itu ngikut di salah satu kapal yang pergi ke Rusia gitu. Suatu saat kapalnya dia itu berlabuh kan, bersandar. Dia jalan-jalan tuh di Antartika. ya di convenience store lah di salah satu kota di sana nih. Dompet dia sama HP dia ketinggalan tuh. Rusia kan komunis ya, maksudnya dia nggak ateis kan, maksudnya nggak ngerti. HP sama dompet dia tuh ketinggalan di situ. Dompet bukan, dompet dia ketinggalan di situ. Pas di meja kasirnya. Nah, dia balik ke kapal, udah berlayar lagi, balik lagi 2 minggu kemudian baru balik lagi ke situ, berlabuh lagi ke situ. Pas dia balik ke situ lagi, itu dompet masih di situ posisinya. Itu real kisahnya? Real. Ini demi Allah dah. Beneran temen gue yang cerita sendiri. Dompet dia tuh masih di situ, nggak pindah. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang apa. Di situ doang. Padahal kan di tempat antah berantah di sebuah kota pelabuhan di Rusia sono. Ayo lo. Berarti kan belum tentu orang kafir jahat. Ayo. ya emang nggak tentu. Jadi gini ya. Gua agak sedikit lurusin gini. Kafir itu istilah
penyebutan dalam agama Islam, agama kita, Islam kan, Islam. Kalau misalkan ya di Kristen ada istilah domba tersesat lah kayak gitu ya. Artinya orang-orang yang entah dia tahu nih soal agama Islam atau tidak tahu, gitu. Emang sekarang orang nggak tahu agama Islam? Bisa jadi. Di mana ceritanya? Ya, kita nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang nggak tahu agama Islam atau apapun. Mungkin dia sekedar tahu, oh ini Islam. Tapi dia nggak tahu ajaran secara mendalamnya, gitu loh. Paham Ya nggak? artinya Ya pasti kan? orang tahu dong. Tahu Islam, cuman artinya nggak tahu secara detail atau secara gambaran Islam kayak gimana. Kan tahu di sini udah juara ada. Terus kalau dia Islamofobia misalnya kayak meninggal? gitu. Nah, ini kan Gua dari tadi pertanyaan, kalau meninggal orang ateis diapain? Wah itu mah itu. Cuman ya, haknya perlu Gusti Allah lah. kita ke pertanyaan tadi dulu nih. Bukan hak gua lagi. Jawaban pasrah. Ya iyalah. Lah gua meninggal juga belum tentu masuk surga. Bukan, maksudnya dia meninggal nih. Ntar dulu. Dikubur, di apa? Orang ateis loh. Diapain dia? Iya. Ini pertanyaan yang pertama dari lu belum beres. Nah. Dia kafir atau bukan? Jawabnya jelas kafir. Tetap Karena kafir. apa? Iya, ternyata intinya orang ateis itu yang nggak percaya Islam, dia bisa jadi kafir disebutkan oleh agama Islam, domba yang tersesat di agama Kristen dan di agama lain ada sebutan-sebutannya. Oh, gitu berarti. Intinya gitu. Oke. Menurut lu. Iya. Terus tadi pertanyaan Diapain lu, tuh orang diapain? mati itu orang ateis? Tapi gua baca sesuatu deh. Kalau nggak salah di medsos juga. Di Denmark apa ya? Atau apa ya? Jadi kalau ada orang meninggal, dia itu bisa dijadiin sebuah kayak biji gitu dimasukin ke Oh, ini penelitian baru. Iya iya. Jerman. Di Jerman ya? Jerman. Dimasukin ke dalam, jadi kayak selaput gitu. Di Jerman. Dia jenazahnya itu dimasukin ke dalam situ. Terus nanti dari jenazahnya itu, selaputnya itu akan tumbuh pohon. Bisa jadi pohon loh. Jadi kita jadi pupuk. Iya. Kita jadi bubuk. Bubuk jadi pupuk di situ. Penelitian baru. Itu bisa tuh begitu tuh, ada tuh. Jadi, wah di mana ya? Cari dah, di medsos ada dah. Mungkin digituin juga bisa, ayo. Iya, jadi ateis tuh bahkan sampai akhirnya mungkin lebih memilih untuk bermanfaat kepada alam ya. Ada juga malah yang di itu loh. Dibakar. Bukan, organnya disumbangin. Disumbangin ya. Gue juga kepikiran, Pernah men. dengar. Misalnya gue meninggal, nih, organ gue yang masih ada fungsinya, pengen gue sumbangin loh. Gue nggak nyari duitnya ya, gue sumbangin. Ada itu donor mata, nanti KTP-nya ada jadi... Iya, donor mata. Oh gitu. Iya, jadi semasa kita hidup, kita udah punya kartu donor mata, jadi nanti mata kita didonorin. Oh gitu? Iya. Coba cari-cari lagi dah. Gue pengen tuh, jadi misalnya, ginjal gue ternyata masih bagus nih. Ya kan? Ya udah ambil aja. Siapa tahu ada yang cocok, ada yang butuh. Sum-sum tulang belakang. Tuh gue udah nggak bakal ada di sini lagi. Ya ntar gua bikin sop dah. Gua bikin sop sumsum dah kalau lu mati. Waduh. Tapi lu mau nggak begitu? Apaan tuh? Boleh nggak tuh kayak begitu? Ngapain? Jadi tuh orang meninggal. Lu muslim kan? Orang meninggal. Terus itu semuanya tuh donorin aja. Mata donorin semua. Jantung. Atau misalnya jantung masih bisa donorin. Paru-paru donorin. Sum-sum Jika tulang dikubur belakang. Lu nggak lengkap gimana? Iya nggak lengkap gitu. Gue takut tuh kalau bahas kayak gitu. Nah itu tuh pertanyaan tuh. Gue kira mesti nyari Habib Jafar kayaknya. Boleh nggak ya kayak begitu ya? Tergantung keluarga gak sih? Ya kan kita udah perjanjian sama keluarga dong. Ngomong nih, gue ngomong nih sama anak istri gue segala macam ya kan. Kalau gue meninggal, apapun yang bisa didonorin dari gue, donorin aja. Sebelum gue dikubur. Supaya apa? Supaya berguna. Dan daripada di itu, di dalam kubur, cuma jadi tanah doang. Berarti itu termasuk paham ateis dong? Kok paham ateis sih? Bukan paham ateis. Sebenarnya gini ya. Gini nih. Kalau misalkan lu mati nih tanpa anggota tubuh yang lengkap, ya sebenarnya nggak masalah sih. Iya, artinya boleh dong. Boleh-boleh aja. Berarti Tapi bisa dong. kalau misalkan kita bukan dalam tujuan maksud tertentu, kalau kayak misalkan tadi lu ngejual nih, sebenarnya iya buat bisnis itu menurut gua tuh yang salah kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut lu baik, ya kan? Cuman problemnya Nggak gini apa-apa. bro. Kita nyumbanginnya mah gratis ya. Gua nggak minta duit, nggak minta apa. Nah, dijual sama dia, sama yang Bukan dijual sama dia. pihak perantara ini. Bukan. Kadang kan untuk nyimpen organ ini sampai nemu siapa yang cocok, kan butuh duit bro. Nyimpen organ kan nggak gampang. Yes, dah saat gue setuju. Nah duitnya itu dari mana?
Apakah dari si pendonor? Bukan dari pendonor sih sebenarnya, kan kita tuh udah ngasih sesuatu. Apa ada barang yang lembaga mahal ya. sendiri? Gua udah ngasih sesuatu yang mahal ya. Dia mungkin ya bisa aja mendanai itu. Karena atau ada lembaga lain juga. misalnya pun sumbangannya tuh gratis gitu kan. Ya. Orang ketika mau butuh ginjal, transplant ginjal misalnya kan dia mesti bayar. Gua rasa bayarnya tuh bayar buat biaya operasi dan segala macam. biaya operasi sama itu nyimpennya itu. Iya. Apa lu ada kepikiran donor sperma nggak? Lu jadi bapak buat banyak orang What cuy. the hell? Tapi iya bisa. Bisa. Kan boleh. Ada yang kaya raya anjir. Jina nggak tuh? Sperma siapa dimasukin ke siapa? Nah, entah lu. Pembahasan baru lagi. Ya baru lagi tuh. Tuh, kalau donor sperma gimana tuh? Hukumnya gimana ya? Gue dulu pernah bahas masail soal ini ya, tapi gue lupa dulu banget lagi gue masih mondok tuh. Soal ada dua pembahasan. Pertama soal KB bolehnya apa enggak, terus sama donor sperma ini nih. Enggak cuma sperma ya. Nah, iya. Sel telur juga boleh loh. Bisa Sel loh. telur boleh. Donor sel telur gimana? Ada tuh? lagi pasangan gay yang nitip sperma ke rahim orang. Itu ada kasusnya. Nah, loh. Macam-macam. Gimana itu? Gini tiba-tiba Gua jadi nggak bahas ngerti dah. agama. Lu lain kali kalau bahas kayak begini-beginian lu mending bawa itunya deh, ahlinya deh. Jadi tuh ada penengahnya gitu. Tapi Soalnya tidak kita berdua tuh setan Apa? ini. katanya tidak diperbolehkan di Indonesia untuk donor sperma. Kalau donor organ? Kalau mata kalau donor mata boleh. Kalau donor mata penjelasannya soalnya gini ya. Tindakan menyumbang sebagian mata untuk ditransplantasikan pada mata orang lain yang memerlukan menjadi donor mata tidak bertentangan dengan semua ajaran agama. Berarti donor ginjal boleh? Boleh, kan tadi gue bilang selama niatnya baik ya is oke Donor darah. menyelamatkan nyawa orang lain. Iya. Masa kalau sperma nih, pertama gini, kalau misalkan kita donor sperma nih, ya gak? Gua berusaha nahan nih. Iya, kita donor sperma, terus secara asal-asalan ya, oke, maksudnya bisa jadi ilegal atau gimana? Kita nggak tahu nih, nasab bapaknya ke siapa? Nasab apaan bro? Nasab itu jalur keturunan. Oh bin Iya, kayak gitu-gitu. Yoga bin Lucifer, bin Sukubus. Gua bin Arlot Oh anjir. iya, bin Arlot, bin Lord ya. Bin Munton. Bin Kan Martis. gitu. Jadi Woi. dikhawatirkan Gua kayak bawa gitu. gitar cuy. Jadi bahaya nggak ateis di muka bumi ini? Enggak lah, karena ada yang baik ada yang enggak. Gimana, King? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Nggak bahaya. Ateis sebenarnya kalau misalkan Kan hak lu. hak kita, gini loh. Sebenarnya orang-orang ateis itu orang-orang yang berpikir ya. Jadi dia tuh yang mencari kebenaran, keraguan dalam hatinya. Cuman belum dapat hidayahnya doang. That's right. Sedangkan hidayah itu hak. Ya Allah. Wah tuh, gitu jawabannya. Gini. Jadi nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Cuman ya mungkin emang dia agak lebih bebas sih hidupnya. Karena gini Kan bro, orang nggak yang beragama terkenal. yang jahat juga banyak. Ya kan? Ayo, Yang beragama aja jahat banyak. coba yang di dalam penjara kita beragama semua perasaan. Ini penjaranya udah full, over capacity malah. Ayo. Intinya mau beragama ataupun tidak, kita harus mengerti moral. Nah tuh. Kita harus mengerti moral, etika. Nah, gua tuh pertanyaannya malah gitu. Orang ateis ngerti moralnya dari mana? Ya dari kehidupan lah. Berarti belajar dari kehidupan semua dong ateis. Iya kehidupan, soalnya gue ngeliat ya rata-rata sih mungkin orang-orang ateis kebanyakan ya. Mungkin juga ini baru spekulasi udah menurut gue doang. Enggak semuanya berasal dari ateis pure dari lahir. Gitu. Mungkin ada orang yang dari beragama terus dia merasa ragu akhirnya dia memilih jadi ateis. Atau gak ada bokap nyokapnya itu? Kalau bokap nyokapnya ateis, ya udah lahir langsung ateis dia. Bapak nyokapnya juga kan kita nggak tahu apakah bapak nyokapnya itu benar-benar pure ateis. Ya Kita tahu dia orang pernah beragama. akhirnya jadi pure. Tapi Bukan magel. iya. Bukan magel. Harry Potter. Bukan magel. Tapi nih dari si orang tuanya ini mengajarkan moral kepada anaknya. Itu. Lu pertanyaan lu, besok-besok jangan naik tayang dah yang gini-gini. Lu tau gak yang presiden mau dinaikin tayang anjir? Iya. Iya. Ngeri gue ini. Iya makanya gak usah. Sayang. Oh, Berbahaya.
Lagi Natal aja pas lagi panas-panasnya baru gua kepak tuh. Kita panas. Seragamnya yang putih PK. Iya merah tuh pede. Gua merah putih dong. Gua merah putih. Udah oke ya. Gua SKP, what you not out. Banteng lu. Oke ya. Close. Oke ya, dadah. Udah sorry. Kenapa? Goblok. Logiknya nggak ada anjir. Di mana ini? Siapa yang bikin pertanyaan kayak gini? Aduh. Nggak ada gunanya. Nggak guna. Dilahirin tuh nggak Itu makanya dimarahin. Iya, tapi kan Seenggaknya kalau lu ngapa-ngapain ya kan, walaupun itu salah, lu ada hasilnya.